Shalom, selamat malam. Marilah kita beribadah kepada Tuhan. Mazmur 95 ayat 667. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 353, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, pada malam hari ini Tuhan kami bersyukur mengucapkan terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan di tengah minggu aktivitas kami Tuhan, untuk kami bersama keluarga kami beribadah keluarga pada malam hari ini Tuhan. Kami mohon Tuhan, kami dapat mendengarkan firman yang akan diberitakan oleh Ibu Pendeta Devi Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan menguatkan, membimbing kami Tuhan di dalam keluarga kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang memimpin ibadah keluarga ini dari awal pertengahannya hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mazmur pujian pada malam hari ini diambil dari Mazmur 103 ayat 6-7 yang dibacakan secara silih ganti. Tuhan menjalankan keadilan Dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kudus, ya Kristus Maha Pengasih, kami percaya dan bersyukur kepadamu jika malam hari ini kami boleh bersama dalam ibadah keluarga, semua karena kasih sayang-Mu. Urapi dan kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar hati dan pikiran kami tertuju pada firman Tuhan dan kehendak-Mu. Biarlah kami merasakan kehadiran-Mu dan berkat-Mu ya Tuhan dalam persekutuan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 30 sampai dengan 34. Mari kita berdiri untuk membaca firman Tuhan. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, sudah dapat kita pastikan dalam perjalanan hidup kita bahwa hidup ini tidak selamanya lancar. Tidak selamanya perjalanan kita berjalan dengan mulus dan baik. Ada masanya kita bergumul. Ada masanya kita menghadapi kesukaran dan kesulitan. Dan bahkan mungkin ada saatnya di mana kita mendapat fitnahan, tuduhan yang tidak kita lakukan. Dan tuduhan itu membawa ke pengadilan, mempertanggungjawabkan apa yang dituduhkan orang lain terhadap kita. Membayangkannya saja, Bapak Ibu Saudara, itu sangat sulit dan tidak mudah. Dalam pembacaan kita hari ini adalah bagian dari pembelaan Stefanus. Ya, kalau kita melihat siapa sih Stefanus itu gitu ya. Stefanus adalah seorang yang ditunjuk oleh jemaat mula-mula untuk melayani meja atau diaken. Pelayanan terhadap orang miskin dan para janda di dalam kesusahannya. Tugas Stefanus ini membantu para rasul. Dan para rasul ya ketika ada persoalan, dia meminta kepada jemaat, pilihlah 7 orang yang akan menangani ini. Ada syaratnya Bapak Ibu Saudara. Itu syaratnya tidak mudah
gitu ya, 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin ini. Di dalam Kisah Para Rasul 3 Para Rasul 6 ayat 3 sampai 7, di situ dikatakan, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Dan usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikatnor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem semakin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Jadi dari pembacaan kita ini sangat jelas bahwa Stefanus salah seorang yang ditunjuk dan dipilih untuk membantu rasul dalam melayani jemaat mula-mula. Dan dikatakan di sini Stefanus ya penuh dengan karunia, kuasa, mengadakan mujizat dan tanda di antara orang banyak. Itu ada di ayat yang ke-8. Dan dengan hikmatnya ketika banyak pertanyaan, dia bisa menjawab dengan luar biasa. Ya. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, hal ini membuat orang-orang yang ada pada saat itu gitu ya, jemaat orang Liberty, anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene, dari Alexandria gitu ya. Mereka bertanya jawab dan mereka akhirnya memfitnahnya dengan tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa Stefanus telah menghujat Musa dan Allah, dan kemudian mereka membawanya ke hadapan mahkamah agama untuk diadili gitu ya. Wah, sulit sekali kita bisa bayangkan apa yang dihadapi oleh Stefanus pada masa itu. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Stefanus di dalam pembelaannya dia menjawab tuduhan itu, bahwa apa yang dituduhkan dan difitnahkan kepadanya tidaklah benar. Ya. Dan dia menjawab semua tuduhan itu dalam pembelaannya, salah satunya tentang Musa, dan pembacaan kita mengatakan bahwa Stefanus sangat paham betul apa yang terjadi di dalam perjalanan hidup bangsa Israel, di mana Musa dipilih dan diutus Allah untuk memperhatikan mereka sebagai bentuk kepedulian Allah terhadap pergumulan umat Allah di masa itu. Stefanus sangat mendetail menjelaskan siapa sih Musa itu, gitu ya. Dan dalam pembacaan kita dikatakan setelah pelarian Musa selama 40 tahun kemudian, ya Allah mengutus malaikat surga untuk menemuinya dan untuk menyampaikan maksud Allah agar ia pergi kepada Firaun, menghadap Firaun untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, melepaskan mereka dari segala pergumulan dan tantangannya. Artinya Bapak Ibu Saudara, Stefanus sangat mengenal tokoh Musa, dan apa yang dituduhkan tentang hujatan terhadap Musa itu tidak benar. Dan luar biasanya Bapak Ibu Saudara, tidak ditemukan dalam diri Stefanus apa yang dituduhkan oleh orang-orang pada masa itu. Kita belajar dari Stefanus ini Bapak Ibu. Seorang yang penuh iman, seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus,
seorang yang penuh hikmat, dan itu diakui oleh banyak orang. Iman tuntunan kuasa Allah yang melekat dalam dirinya, yang bisa dipertahankannya dan bisa dipertanggungjawabkannya tentang iman dan pemahamannya tentang Allah dan dalam perjalanan keselamatan Allah kepada bangsa Israel, kelepasan dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Dapatkah kita mempertanggungjawabkan iman? Apakah kita memiliki pengetahuan Alkitab yang sungguh benar dan ada di dalam firman Allah? Dapatkah kita bertanya jawab dengan orang lain tentang iman dan keyakinan kita kepada Allah? Hari ini kita melihat bagaimana cara Allah ya mengaruniakan hikmatnya, kuasa Roh Kudusnya yang menuntun Stefanus dalam menyampaikan pembelaannya tentang iman dan keyakinannya dan tentang pengetahuannya dari perjanjian lama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika hal ini diperhadapkan dengan kita dan kita kembali diingatkan supaya kita tekun di dalam doa, tekun di dalam pembacaan firman Tuhan. Karena ada saatnya di mana kita akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari orang lain mungkin tentang iman Kristen, atau bahkan sesama kita di dalam persekutuan yang bertanya tentang iman dan keyakinan kita pada Tuhan Yesus. Dan kita harus bisa menjawabnya. Dan jawaban itu harus sesuai dengan firman Allah. Dan itu semua bisa terjadi jika kita meyakini kuasa Allah dan tuntunan Roh Kudus dalam diri kita. Jika kita tekun dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, ada banyak kelompok-kelompok yang membaca Alkitab pada saat ini di pelkat-pelkat. Ya, terus membaca dari satu ayat ke ayat yang lain, dari satu pasal ke pasal yang lain, dari satu kitab ke kitab yang lain gitu ya, yang sampai saat ini terus berkelanjutan. Nah, semua itu membuat kita kembali diingatkan, tekunlah membaca firman Tuhan. Yakinilah bahwa setiap yang kita baca itu ada maksud Tuhan untuk kita terima pada saat ini. Dengan hikmatnya kita sendiri mengenal dan mengetahui siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan yang menyertai dan menolong kita, ya kan? Yang menuntun kita sampai saat ini. Dan pergumulan tantangan itu tidak hanya sampai di situ gitu ya. Stefanus yang penuh dengan hikmat, kuasa dan roh, ya semakin dia memberi jawaban, semakin membuat orang banyak itu menjadi marah, yang akhirnya dia dihukum dan menjadi martir pertama. Dan darah Stefanus adalah bagian dari darah martir yang tercurah untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup saat ini yang kita jalani penuh dengan misteri, tanda tanya. Sampai kapan Tuhan kami akan menghadapi semua ini? Dan kita harus mempertanggungjawabkan iman kita di masa sulit ini. Masihkah kita bertahan dalam keyakinan dan kepastian akan tuntunan kuasa Allah dan Roh Kudus yang menyertai kita sampai saat ini? Ya, dengan demikian membuat kita punya pengharapan, membuat kita terus beriman teguh kepada Tuhan, membuat kita tidak takut menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan. Karena kita tahu Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang menyertai kita sampai akhir zaman. Allah yang memberikan kehidupan bukan hanya saat di dunia ini, tapi juga Allah yang memberikan kehidupan di dalam kekekalan.
Dengan iman dan keyakinan akan kuasa Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, dan tuntunan kuasa Allah yang terus memberikan semangat bagi kita agar tetap beriman teguh kepada Tuhan, yang membuat kita Bapak Ibu tidak gampang putus asa, tidak gampang berpangku tangan, tetapi terus berusaha dan berjuang dalam penyertaan dan kuasa Tuhan. Yesus Kristus menuntun kita untuk selalu melihat kasih-Nya yang besar, bahwa kepeduliannya kepada kita terus menerus sampai akhir zaman. Allah peduli, Allah mengerti, Allah mengetahui apa yang menjadi pergumulan dan tantangan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia terus menuntun kita. Kalau kita membaca terus menerus pembacaan firman Tuhan tentang pembelaan Stefanus ini, hikmat Allah terus ada dalam hidupnya. Roh Kudus terus menuntunnya. Dan walaupun dia pada akhirnya harus berhadapan dengan penganiayaan, harus berhadapan dengan tantangan yang membawa pada kehilangan nyawa, tetapi kita yakin dan percaya darah para martirlah yang membuat kita semua bisa mengenal Tuhan Yesus. Pengorbanan dan perjuangan sampai titik darah terakhir demi Injil diberitakan kepada banyak orang, yang membuat orang menjadi percaya, meyakini Tuhan Yesus adalah juru selamat. Sampai kepada kita di saat ini. Perjalanan kehidupan selalu saja ada tantangan dan pergumulan. Tapi iman kepada Yesus Kristuslah yang membuat kita bisa ada dan terus ada. Meneruskan pemberitaan Injil kepada anak cucu kita. Meneruskan pemberitaan Injil kepada generasi ke generasi yang berikutnya. Semua karena kuasa Allah. Kiranya firman Tuhan menguatkan Bapak Ibu Saudara bahwa panggilan Tuhan baik sejak tokoh-tokoh perjanjian lama ataupun tokoh-tokoh dalam perjanjian baru, semuanya terpanggil untuk menyampaikan kabar baik, berita sukacita dan tuntunan kuasa Allah dalam Roh Kudus bagi orang yang percaya. Firman Tuhan menguatkan kita semua untuk melihat masa depan bersama dengan Tuhan. Hari ini kita menghadapi pergumulan, tapi pertolongan Tuhan akan kita rasakan dimanapun kita berada. Amin. Langkahku diatur oleh Tuhan.
Mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan kuasa kasih, hikmat dan tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami boleh mempertanggungjawabkan iman dan pengharapan kami kepadamu. Dan kami boleh diberikan kemampuan untuk bersama-sama melihat kuasa kasih Tuhan yang menuntun kami, mengarahkan langkah-langkah kehidupan kami. Di dalam sukacita kami terus bersyukur kepadamu, dan di dalam pergumulan, kesulitan, kami tetap berpengharapan dan memegang teguh keyakinan bahwa Tuhan sanggup menolong dan menopang kami. Berkati kami Tuhan, bahwa sampai akhir kehidupan kami tetap memegang iman teguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya di dalam Engkau sajalah ya Tuhan Yesus Kristus, kami memperoleh kehidupan yang kekal dan abadi. Kami memperoleh penyertaan dan kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan ketika kami berada di dunia ini. Berkati ya Tuhan, agar kami semua boleh percaya Engkau ada menyertai kami. Berkati mereka yang dalam pergumulan karena sakit. Berkati mereka dalam mendampingi mereka yang sakit. Berkati kami yang berduka dengan penghiburan dan kuasa Tuhan yang menguatkan iman dan pengharapan, sehingga duka cita boleh diganti dengan kedamaian dan pengharapan dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, jika banyak perkara yang boleh terjadi dalam hidup kami untuk membuat kami semakin dekat dengan Engkau, semakin tekun dalam doa dan pembacaan firman Tuhan, yang memberikan kepada kami pengetahuan yang benar tentang jalan-jalan Tuhan. Berkati kami Tuhan, jika pada waktunya kami harus mempertanggungjawabkan iman kami kepada Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami, agar kami boleh menjawab dengan baik pergumulan tantangan kehidupan sesuai dengan iman percaya kami kepada Yesus Kristus. Berkati kami yang sudah lanjut usia dengan hikmat dan pengertian dari Tuhan. Biarlah kami mewariskan iman kepada anak cucu kami, agar mereka memiliki pengetahuan yang benar dan keyakinan yang teguh akan keselamatan dalam Tuhan Yesus. Mereka boleh bertumbuh dalam iman pengharapan. Dalam segala perkara, seluruh keluarga kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kami yang juga Engkau anugerahkan hikmat dan pengertian. Ketika kami boleh mendampingi orang tua kami dalam keadaan sakit, Tuhan berkati dengan kuasa dan hikmat-Mu. Biarlah kami mendampingi dengan pengabdian dan penyerahan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami juga Tuhan di masa muda, agar kami menjadi pemuda yang takut akan Tuhan, dan bersama dengan adik-adik kami kekasih dalam pelayanan PA dan PT, mereka juga boleh mengandalkan Tuhan sejak masih kanak-kanak dan remaja. Tuhan berkati juga gereja kami dalam masa-masa yang akan datang, dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan. Biarlah firman-Mu Tuhan tetap kami sampaikan kepada umat, dan melalui gereja banyak orang boleh mendapatkan damai sejahtera dalam setiap perkara kehidupan, karena punya iman yang teguh dan keyakinan akan pertolongan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintahan Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, agar mereka boleh bekerja dengan baik dan kami boleh melewati masa pandemi ini dengan kekuatan kasih dan penyertaan Tuhan. Biarlah semuanya boleh mendatangkan berkat dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ketika kami boleh merayakan masa-masa di mana Tuhan sudah memberikan kami kemerdekaan sampai 76 tahun ini, biarlah kami pun diberikan kuasa dan kekuatan untuk mengisi hari kemerdekaan dengan sukacita. Inilah doa dan pengharapan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur sambil mengingat pesan Alkitab. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat yang ke-8. Kolekte yang terkumpul dapat disetorkan ke rekening GPIB Sumber Kasih seperti yang tertera pada layar. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari kita mendoakan persembahan syukur ini. Terima kasih ya Tuhan, bila dalam ibadah ini kami boleh memberikan persembahan kepadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan kami ini, agar persembahan yang kami berikan boleh berguna bagi pelayanan dan kesaksian dalam jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari semua
akan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.